Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bisa mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Coba dikasih Tuhan dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Hati-hati ya, lidah kita. Ada yang mengatakan lidah itu lebih tajam dari sembilu. Lidah lebih tajam dari pedang manapun. Ya, perkataan, ucapan bibir kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, itu ternyata sangat-sangat dahsyat. Ya, seorang pemimpin besar, seorang panglima perang, dia mengatakan serang, maka peperangan yang dahsyat bisa terjadi. Seorang pemimpin besar mengatakan tenang, jangan serang, maka tidak terjadi. Nah, jadi artinya apa? Perkataan itu begitu besar kekuatannya. Karena itu firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Termasuk kita dalam menyatakan iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, ya ada pengakuan dengan mulut kita. Ya itu dahsyat. Akhirnya anugerah keselamatan pun Tuhan berikan. Nah, jadi hati-hati dengan lidah kita. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan. Saudara, kalau dalam ruangan kosong berbicara ada gema. Ya, gema itu adalah suara kita sendiri yang kembali kepada kita. Kalau kita suka menggemakan, maka akan memakan buahnya. Artinya ketika kita memperkatakan apa yang baik, maka yang baik itu yang kembali kepada kita. Ketika kita mengucapkan perkataan positif itu kembali kepada kita. Ketika kita mengatakan yang negatif, hati-hati, ya yang negatif juga akan yang kita dengar. Karena itu hati-hati dengan lidah kita. Karena yang kita ucapkan itu kembali kepada kita. Karena itu ucapkan berkat. Ya, ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa memberi semangat, kata-kata yang positif, sehingga orang lain dibangun, kita pun demikian juga. Orang lain diberkati, kita pun demikian juga. Sebaliknya ketika mengatakan kutuk, mengatakan yang negatif, kata-kata makian, ya itu juga kembali kepada kita. Waduh, ngeri. Kalau kita mengutuk, kutuk itu juga bisa kembali kepada kita. Karena itu sekali lagi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya hidup mati dikuasai lidah. Betapa dahsyat dan besarnya kuasa perkataan itu.
Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jaga ucapan kita. Termasuk kepada anak-anak kita, mungkin yang eyang, mbah, terhadap cucu demikian juga. Ya, jangan sampai perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu kata-kata yang negatif. Ya, orang Jawa bilang geloti pemburi. Ya, karena sering mengatakan yang negatif terhadap seseorang, akhirnya jadi yang demikian. Ya, jadi yang buruk. Seperti yang kita ucapkan. Sing gelo siapa? Yang kecewa siapa? Yang menyesali siapa? Kita sendiri. Terhadap anak-anak kita, cucu kita, atau orang-orang di sekitar kita. Kita memperkatakan yang negatif, akan jadi negatif beneran. Ya, akhirnya yang ya istilahnya menyesal kita sendiri. Termasuk terhadap diri kita sendiri. Yuk, hadap cermin, katakan yang positif kepada orang dalam cermin itu. Siapa dia? Ya diri kita. Ucapkan yang positif. Karena siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ketika kau memperkatakan yang baik, yang positif, termasuk terhadap dirimu sendiri, maka yang baik itu akan kembali kepadamu dan engkau akan memakan buahnya, menikmati hasilnya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Orang bilang sama-sama mengeluarkan suara, mengeluarkan energi. Kenapa harus mengatakan yang negatif? Kenapa kita ngomongnya kok hal-hal yang buruk, mengutuk? Coba ubah sekarang. Ya, ucapkan yang baik. Kata-kata yang positif, yang membangun, yang menyenangkan orang lain, yang membuat orang bersemangat, yang membuat orang akhirnya bangkit kembali. Bukan sebaliknya. Kata-kata yang merendahkan, yang melecehkan, yang melemahkan, yang akhirnya membuat orang jadi putus asa, orang jadi kecewa, sakit hati kepada kita. Karena ucapan-ucapan perkataan lidah kita yang menyakitkan. Hati-hati. Ya, karena sekali lagi, salah satu yang tidak bisa kembali adalah perkataan. Ada 3 ya, yang sering kita singgung itu waktu tidak akan kembali lagi. Perkataan demikian juga dan kesempatan. Nah, perkataan kita, ucapan kita ini, sekali kita ucapkan, itu tidak akan kembali lagi. Sekalipun kita minta maaf kemarin khilaf, maaf kemarin keterucut, tetap saja apa yang kita katakan sudah diterima, didengar orang. Dan itu terekam dalam memori, bahkan ada tersimpan di hati seseorang. Karena itu hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan lidah kita. Karena sekali lagi siapa menggemakan lidah itu, memperkatakan itu akan memakan buahnya. Perkatakan yang baik supaya engkau memakan buah yang baik. Perkatakan yang positif. Demikian juga biarlah itu yang terjadi dengan hidup kita. Jangan yang negatif. Jangan mengutuk. Jangan memaki. Jangan istilahnya memperkatakan kata-kata yang justru melemahkan orang lain. Mari perkataan kita mempengaruhi hidup kita. Karena yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau ingatkan kembali pagi ini untuk berhati-hati dengan lidah kami. Karena ketika kami menggemakan suara yang baik, maka yang baik juga akan kami makan buahnya. Akan kami terima hasilnya. Demikian juga kalau yang buruk, itu juga yang akan mendatangi hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami senantiasa memperkatakan perkataan yang baik, yang positif, yang membangun, memberi semangat, dan menguatkan. Dan bukan kata-kata yang negatif dan melemahkan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa hari ini mohon tuntunan penyertaan Tuhan atas segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.